Pemirsa, ASEAN Para Games 2022 ternyata mengundang partisipasi tentunya dari masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat bagaimana masyarakat mengunggah di media sosial, mendukung bagaimana atlet ini akan berlomba nantinya. Dan ada 14 cabang olahraga yang akan diperlombakan pada ASEAN Para Games tahun 2022 ini pemirsa. Pada saat ini kita akan bahas lebih jauh lagi dan kira-kira bagaimana optimisnya atlet Indonesia dalam memenangkan pada ASEAN Para Games 2022 ini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu atlet dan juga pelatih dari ASEAN Para Games 2020 dari Indonesia. Kita akan langsung sapa dulu. Yang pertama di sebelah saya ada Mbak Yunita Ambar Wulandari. Halo Mbak Yunita, apa kabar Mbak? Baik, di sebelah Mbak Yunita ini ada Mas Hafiz Briliansyah Prawira Negara. Apa kabar Mas Hafiz? Baik, alhamdulillah. Oke, dan dua orang ini adalah pelatih dan juga atlet dari para badminton yang akan berlomba di tahun 2022 ini. Namun pemirsa, di awal kita ingin dengar dulu Mbak Yunita, bagaimana sih sebenarnya olahraga yang akan diperlombakan pada ASEAN Para Games ini, dan tentunya untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan oleh Mas Hafiz ini seperti apa nih Mbak? Oke, Mbak silakan. Baik, terima kasih. Cabang olahraga para badminton itu nggak beda jauh sama olahraga badminton, hanya sekedar untuk lapangan, untuk aturan permainan dalam arti out atau masuknya atau garisnya masuk itu yang berbeda. Dan para badminton ini juga mempunyai 6 klasifikasi, yaitu ada kelas wheelchair WH1, wheelchair 2, lalu standing lower 3, standing lower 4, standing upper 5, sama short hip, jadi perawakan pendek. Jadi di situ perbedaannya hanya di lapangan, aturan di lapangan aja sama olahraga badminton yang sudah seperti biasa. Iya. Berarti tidak terlalu banyak perbedaan gitu Mbak Yunita ya. Betul. Baik, nah langsung aja nih Mbak, kita ingin tahu kira-kira Mbak Yunita targetnya untuk tahun ini itu seperti apa Mbak pada ASEAN Para Games 2022 di cabang olahraga para badminton ini? Untuk target sendiri, para badminton menargetkan 6 medali emas, 4 medali perak, 4 medali perunggu. Ya. 4 ini targetnya sama seperti sebelumnya atau ada peningkatan nih Mbak? Kalau ada peningkatan, kira-kira optimisnya kenapa nih Indonesia bisa ada peningkatan untuk perolehan medali tahun ini Mbak? Kalau kemarin kita di Malaysia malah dapatnya 7. 7 Ya, karena kita kemarin sih awalnya dari Malaysia 6 juga, tapi kita meleset ke atas dari 7. Nah, kita di sini kenapa masih target 6? Karena melihat kompetisi yang semakin merata ya dari negara-negara lain, kami bukannya ke optimis untuk nggak bisa meleset, tapi sementara kita menargetkan 6 dulu gitu. 6 itu lebih aman dan lebih optimis untuk meraihnya begitu. Oke Mbak Yunita. Nah sekarang Mas Hafiz ini kayak udah berpikir taktik atau berpikir malah gimana nih Mas? Kayaknya pandangannya itu serius banget Mas Hafiz. Kalau tadi Mbak Yunita sudah menjelaskan bagaimana perbedaannya atau apa yang akan diperlombakan nanti. Mas Hafiz kenapa sih memilih cabang olahraga ini? Mungkin dari dulu sudah ada keinginan untuk menjadi atlet cabang olahraga ini, atau bagaimana dukungan dari keluarga atau seperti apa Mas? Memang dari kecil saya sudah main badminton, tetapi ketika ada insiden masih di main badminton, dan akhirnya saya bergabung di NPC Indonesia dan masuklah di pelatnas di para badminton ini. Oke, berarti itu salah satu motivasinya ya. Ini kan Mas Hafiz juga punya fans nih. Nah, tipsnya untuk fans-fansnya agar bisa tetap semangat atau bisa selalu optimis walaupun tidak juara nantinya dalam perlombaan apapun, itu apa Mas? Tipsnya sih yang jelas, karena saya mewakili teman-teman disabilitas, dengan kekurangan yang kita miliki itulah kelebihan yang kita punya. Jadi jangan pernah minder dengan keadaan, tetap semangat dan yakin bahwa jalan Tuhan itu selalu baik. Keren banget, yakin adalah salah satu kunci semangatnya Mas Hafiz. Tapi kalau boleh tahu Mas Hafiz ini untuk membagi waktunya antara kegiatan yang lain dengan olahraga sendiri itu seperti apa Mas tiap harinya? Karena kita di sini training center ya Pak, jadi memang fokus latihan dari hampir kurang lebih setahun kita sudah tesnya di Solo. Jadi memang kita benar-benar fokus sih untuk di atlet di para badminton ini, di
untuk pertandingan ini gitu. Untuk pertandingan sama ini, berarti memang sudah ada jadwal-jadwalnya juga, begitu Mas, betul. sudah ada yang mengatur. Baik, Mbak Yunita, sejauh ini dari pelatih sendiri kesulitan apa kira-kira Mbak yang pada saat kita melatih teman-teman, mungkin dari segi sarana prasarana atau mungkin dari segi waktunya mungkin Mbak Yunita dalam para badminton ini? Kesulitannya sih sebenarnya nggak ada Mbak, Ya. karena kita saling melengkapi ya dari situ. Dan motivasi atlet sendiri itu juga sangat bagus. Jadi saya sendiri sebagai pelatih terbantukan oleh semangat mereka walaupun dia kekurangan. Terus untuk sarana, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah difasilitasi dan semua akses untuk atlet difabel. Dan udah kita tinggal latihan, fokus, prestasi gitu aja. Latihan, fokus, prestasi. Nah, hasilnya nanti kita terima semua begitu Mbak ya. Nah, untuk Mas Hafiz nih, saya mau tanya lagi Mas Hafiz, kalau sejauh ini tentu kita juga punya taktik sendiri untuk bisa menang dalam suatu perlombaan. Mas Hafiz dengan banyaknya teman-teman yang ikut dari negara yang lain, kira-kira punya saingan, bukan saingan sih Mas ya, kayak negara ini salah satu yang berpotensi menang nih. Nah, taktik dari Mas Hafiz gimana Mas? Atau malah santai aja, yang penting yakin aja kayak Mas Hafiz tadi? Kalau untuk strategi sih memang saya lebih, karakter saya kan kalau di double lebih banyak di depannya, ibaratnya kalau di bola tuh kayak playmaker. Oke. Jadi yang ibaratnya yang mancing-mancing bola. Jadi gimana caranya untuk pemain atau partner saya yang di belakang itu lebih enak dapat bolanya karena saya sudah pancing. Kayak gitu. Jadi paling strategi-strategi, trik-trik sedikit sih paling Mbak, kayak gitu paling. Tapi ada gitu ya? Iya, tapi ada gitu. Dan karena saya hanya bermain di double, jadi memang fokusnya lebih dapat sih gitu Mbak. Jadi ibaratnya konsentrasinya itu harus lebih fokus gitu, karena kan bola di double itu lebih cepat daripada di single, karena detiknya per detiknya itu lebih cepat. Jadi harus benar-benar fokus, konsentrasinya harus dapat sih daripada yang single, paling itu sih. Baik, berarti saya itu. Kalau untuk kesehariannya dengan atlet dari negara lain seperti apa Mas? Mungkin ada ngumpul-ngumpul juga, ngobrol segala macam, atau lebih benar-benar fokus ke latihan nih dari Mas Hafiz sendiri? Kalau saya fokus ke latihan, memang kalau untuk negara lain, untuk di pertandingan ini paling negara Malaysia dan teman sendiri sih Pak, sama ya. Paling itu sih. Oke, Iya. baik. Ini Mbak Yunita, Mbak, untuk latihan dari teman-teman, sekarang sudah mendekati hari perlombaan gitu Mbak ya. Yang kita sediakan pada saat latihan itu apa saja Mbak? Mungkin dari sarana prasarana dan juga ada atlet ini ingin bermain tapi tidak ada lawan. Nah itu apa sih namanya Mbak? Ada kita menyediakan pendamping atau bagaimana agar mereka tetap bisa berlatih? Karena kita juga ada pembagian waktu begitu Mbak ya dengan negara-negara lain. Iya, betul Mbak. Jadi untuk atlet para badminton ini, dia kan nggak bisa kita samakan dalam arti program ya, nggak bisa kita samakan seperti atlet yang able. Jadi kita tetap harus menyesuaikan dia. Bahkan sebagai pelatih pun berpikirnya gini, dia kekurangan di kaki, berarti yang saya kuatin apa, tangannya gitu. Nah itu harus tahu gitu. Terus untuk meningkatkan prestasi mereka, kalau dia ikut di klub yang lebih tinggi dalam arti yang able, itu memang tidak mampu, dalam arti masih jauh. Nah yang langkah kita sebagai pelatih itu kita memanggil sparring. Jadi memanggil sparring yang levelnya di atasnya dikit. Kan kita bisa teman-teman yang dari klub-klub besar gitu bisa supportnya seperti itu. Dan kalau untuk yang wheelchair, dalam arti kan setengah lapangan, itu kita juga lebih kesusahan, dalam arti kan harus lawannya pakai wheelchair. Karena kalau wheelchair nggak terlatih pun juga nggak bisa kan. Nah itu kita akali dengan mungkin latihan drilling atau latihan cuman dengan yang teman-teman latihan setengah lapangan gitu aja sih Mbak. Kalau latihan seperti yang di able tetap masih kejauhan. Masih kejauhan. Karena kan keterbatasan kita, dalam arti keterbatasan gerak atlet ya, itu beda. Gitu, iya. Baik, berarti sudah ada bagaimana strategi dari para pelatih. Nah ini kan ada 25 atlet yang akan berlomba Mbak Yunita. Ada berapa pelatih sih Mbak yang kita siapkan? Dan itu pelatihnya berasal dari mana saja gitu Mbak? Kita ada 6 pelatih ya, dalam arti satu klasifikasi itu sendiri. Jadi wheelchair sendiri, standing lower itu ada 3, ada 4 itu sendiri-sendiri juga. Itu untuk pelatih, kebetulan kita
ada yang dari Jawa Tengah, ada dari Jogja, ada yang mantan atlet jadi ikut pelatih itu ada. Iya. Gitu, iya. Oke, baik, berarti sudah ada dari berbagai pihak gitu yang melatih Iya. gitu. Mbak Hafiz lagi, Mas Hafiz saya mau tanya juga. Sejauh ini Mas Hafiz kan sudah bergabungnya bukan tahun ini ya, tapi sudah lama sekali. Kalau Mas Hafiz melihat sejauh ini yang menjadi kekurangan dari prestasi, mungkin prestasinya belum 100% gitu. Nah, kira-kira yang menjadi kendala itu apa sih Mas kalau dari segi Mas Hafiz? Apakah memang dari potensi atletnya atau dukungan dari pemerintahnya atau seperti apa Mas kalau menurut pandangan Mas Hafiz sendiri? Kalau menurut saya sudah cukup sih semua, Cukup. Pak. Iya, untuk dari fasilitas atau dari support dari pemerintah itu sudah sangat cukup, sangat baik. Dan kalau buat diri saya sendiri, karena sudah dicukupi, dilengkapi semua fasilitas oleh pemerintah, bagaimana caranya saya memberikan yang terbaik untuk pemerintah, ya terutama ya prestasi paling. Oh, prestasi. Oke, berarti semua sudah lengkap begitu ya, tinggal dari motivasi dan keyakinan dari atlet. Betul. Begitu Mas Hafiz ya. Nah Mas Hafiz, kan sekarang Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah nih ASEAN Para Games 2022 dan dilaksanakan juga di Kota Solo, yang Kota Solo dikatakan ramah disabilitas. Nah Mas Hafiz, kalau sudah beberapa lama di Solo ini, melihat bagaimana sih Mas infrastruktur yang disediakan juga di pemerintah, apakah benar-benar sudah sesuai, sudah membuat nyaman teman-teman disabilitas kita Mas Hafiz? Kalau saya lihat memang akses dari kursi roda atau yang lain itu sudah sangat mencukupi ya Pak ya, sudah sangat cukup karena memang untuk yang atlet disabilitas memang pusatnya di Solo, dan dari dulu memang TC-nya itu memang latihannya di Solo. Oke. Kalau dari Mbak Yunita gimana Mbak melihat ASEAN Para Games 2022 ini kira-kira sudah sangat baikkah dari segala sektor yang disiapkan oleh pemerintah atau mungkin masih ada sedikit yang kurang, itu kira-kira gimana Mbak? Untuk pelaksanaan ASEAN Para Games ini ya Mbak ya, dengan waktu yang limit kemarin Sangat ya, singkat karena begitu ya. Singkat banget, itu sangat luar biasa lah, apalagi support yang dari pemerintah, perjuangan dari teman pengurus NPC itu sangat luar biasa, karena tujuannya juga untuk atlet, karena kan kemarin juga event-event yang tertunda itu akhirnya atlet jarang untuk berlatih, maksudnya dalam arti dalam untuk bertanding ya, prestasi juga jarang. Event ini, ASEAN Para Games ini benar-benar sangat menggairahkan. Iya, apalagi saya dengar dari negara-negara lain pun sangat berterima kasih kepada Indonesia dengan adanya ini kan. Dengan itu kan mereka juga ikut merasakan yang kemarin kok nggak jadi. Iya, akhirnya Indonesia menyelamatkan, bersedia menjadi tuan rumah. Betul. Dan kita berharap benar-benar sukses gitu Mbak ya. Pada untuk pertandingan difabel kan nggak sering, jarang, nah seperti jarang. itu. Ya, sangat bersyukur lah ini kan. Oke. Baik, selain melatih begitu Mbak Yunita, latihan langsung di lapangan itu kira-kira hal apa lagi yang pelatih lakukan, Mbak Yunita lakukan agar teman-teman tetap bisa semangat dalam mengikuti olahraga ini Mbak? Selain pelatih, mungkin ada nongkrongnya di luar jam latihan, sharing atau bagaimana Mbak Yunita? Iya Mbak, jadi selama saya jadi pelatih, jadi bukan hanya sebagai pelatih aja ya, mungkin saya bisa sebagai teman, kadang saya sebagai ibu, kadang sebagai kakak begitu ya. Ya, itu yang sering saya rasakan sih Mbak. Jadi kadang sharing, kadang di lapangan juga, ayo kamu tuh atlet, kita harus marah, sebagai pelatih harus marah, tapi di luar ayo kita teman, ayo kita ngobrol, kayak gitu aja sih. Baik, berarti kalau gitu Mas Hafiz dan teman-teman lebih nyaman buat latihan ya kalau pelatihnya seperti Mbak Yunita. Oke. Ini terakhir kita juga ingin dengarkan motivasi dan juga harapan dari Mas Hafiz dulu, nanti baru Mbak Yunita. Motivasi kepada teman-teman yang ikut dalam pertandingan tahun ini ataupun teman-teman yang belum berkesempatan, dan bagaimana harapannya ke depan gitu Mas Hafiz? Motivasinya fokus untuk teman-teman disabilitas yang ingin bertanding, fokus, baik saya sendiri yakin kita bisa berprestasi, membawa medali sebanyak-banyaknya, dan semoga kita sebagai tuan rumah bisa menjadi juara umum. Amin. Untuk teman-teman disabilitas yang lain yang ingin bergabung ya Pak? Iya, ingin mengikuti lagi mungkin tahun-tahun selanjutnya nih, apa sih Mas kiat-kiatnya, motivasinya? Oh iya, gitu? Tetap berlatih, kerja keras, jangan pernah putus asa, karena
kesempatan akan selalu ada. Oke, Terima kasih. kesempatan. Yakin kerja keras, kesempatan pasti ada. Begitu. Terima kasih Mas Hafiz. Mbak Yunita silakan. Untuk motivasinya dalam event ASEAN Para Games ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi selama kita yakin, kita fokus, kita semangat, semua pasti akan jadi rezeki kita. Seperti itu. Karena kan semua sudah kita lalui dalam arti latihan atau bahkan berdoa itu kan sudah kita lalui. Jadi kita tinggal yakin aja. Kalau rezeki nggak kemana lah. Oke, gitu. siap. Iya. Yang penting latihan dan yakin gitu, Iya. Mbak Yunita. Baik. Terima kasih Mbak Yunita dan Mas Hafiz. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang pasti dari kita Indonesia akan terus mendukung teman-teman yang akan bertanding pada ASEAN Para Games 2022. Sukses terus Mas Hafiz dan Mbak Yunita. Pemirsa, itulah dialog kita, bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Yunita selaku pelatih dan juga Mas Hafiz Briliansyah Prawira Negara. Dan kita tentunya harus tetap mendukung atlet yang akan berlomba pada ASEAN Para Games 2022. Saya Mona Zarin Nisak, terima kasih.